Buat kita semua. Good morning buat kalian yang nontonnya pagi, buat kalian yang nontonnya siang, good afternoon. Bapak Ibu Saudari, selamat siang, selamat sore atau selamat malam buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bapak Ibu Saudari, terberkati lewat ibadah raya ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara sebutkan kota ataupun negara dari mana saudara ada. Terberkati lewat ibadah raya ya Bapak Ibu Saudari. Jikalau kalian terberkati, jangan lupa untuk tap layar juga. Saudara juga bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso ya. Saudara juga bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Atau saudara bisa repost channel ini ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jikalau kalian terberkati tentunya. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan kepada setiap hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang mau mengasihi Tuhan Yesus pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Thanks God. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita melihat sebuah lilin yang indah di sebuah pesta? Saat pertama kali lilin itu dinyalakan, apinya itu tinggi, ya apinya itu terang saat pertama kali dinyalakan. Tetapi seiring berjalannya malam, perlahan-lahan lilin itu mulai mengecil. Menetesnya lilin-lilin itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan akhirnya lilin itu menjadi padam. Hanya tersisa asap tipis dan sumbu yang hangus di dalam setiap kehidupan lilin itu. Ia memulai pelayanan dengan api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mungkin seorang worship leader, seorang pemain musik, seorang yang penuh dengan talenta di dalam setiap kehidupannya. Dia seorang penginjil muda yang bersemangat pada zaman di mana dia masih muda. Tetapi 10 tahun, 15 tahun ke depan, ya atau 15 tahun kemudian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, matanya sudah kehilangan cahaya itu. Matanya sudah kehilangan semangat itu. Dia mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Pendeta, saya sudah pensiun dari urusan rohani Pak. Sambil tersenyum, dunia itu keras, saya itu lelah dalam setiap hidup saya. Saudara, saat hari ini mari kita semua adalah lilin-lilin itu. Ada yang masih berkobar, ada yang mulai redup, ada yang merasa hanya tinggal asap yang tipis. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini datang dari seorang yang tidak pernah padam. Dari seorang pribadi yang tidak pernah padam. Meskipun dia dipenjara di dalam gelap, yaitu Rasul Paulus. Di akhir kehidupannya dia berseru, aku telah memelihara iman. Bagaimana mungkin? Mari kita buka nanti Bapak Ibu Saudara dari pembelajaran ini di dalam Alkitab. Saudara, bayangkan kita semua sedang berada di dalam sebuah perjalanan kereta api iman. Stasiun awal kita adalah pertobatan. Saat itu kita semua naik dengan sukacita. Kita rindu naik tiket ke surga. Ada tiket di surga ya Bapak Ibu Saudari di tangan kita semua. Hati penuh dengan lagu pujian penyembahan pada saat itu. Ya. Tetapi perjalanan panjang dimulai. Lalu kemudian ada yang tertidur di kursinya. Ada yang turun di stasiun kekecewaan ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan. Ada yang pindah kereta di stasiun kesuksesan duniawi dalam kehidupan mereka. Ada yang hampir terjatuh saat kereta mungkin melewati terowongan penderitaan. Dan sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dilihat lagi gerbong itu, banyak kursi yang sudah kosong. Teman-teman seperjalanan dulu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita semua. Kita sendiri bertanya, apakah saya akan sampai di stasiun terakhir atau stasiun akhir, atau akankah saya turun di stasiun berikutnya? Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar suara kondektur yang sudah hampir sampai tujuan akhir. Dari gerbong paling depan, Rasul Paulus berteriak kepada kita semua, aku sudah sampai. Aku sudah finish, imanku tetap utuh. Bagaimanakah ia melakukannya?
Saudara, mari kita belajar bersama-sama dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Untuk saudara dan saya finishing well, menjaga api iman tetap menyala sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang telah melayani di ladang Tuhan, mungkin sudah hampir 20 tahun Bapak Ibu Saudari, saya telah melihat banyak orang memulai dengan api yang menyala-nyala, namun tidak semua berakhir juga dengan baik. Ada yang padam di tengah jalan, ada yang tersandung, ada yang kehilangan gairah. Dan pesan Tuhan pada saat hari ini bukan hanya untuk pendeta, penginjil atau pelayan Tuhan, tetapi juga untuk setiap orang yang percaya. Rasul Paulus di penjara Roma yang dingin, ketika dia mendekati akhir hidupnya, dia menulis dengan keyakinan yang membara, aku telah memelihara iman. Bagaimana kita bisa mengatakan hal yang sama di akhir perjalanan kehidupan kita? Bagaimana kita menjaga api iman tetap menyala sampai akhir? Saudara, yang pertama kita mau merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada pertandingan yang baik. Iman sebagai perjuangan yang disengaja. Saudara, pertandingan yang baik, iman itu sebagai perjuangan yang disengaja di dalam setiap kehidupan kita semua. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kata pertandingan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah agon, yang berarti pergumulan, konflik, perlombaan yang membutuhkan usaha maksimal. Saudara, iman Kristen bukanlah perjalanan santai. Itu adalah perjuangan rohani yang disengaja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan rohani yang disengaja. Dan Paulus saat itu sedang menghadapi penganiayaan, dia sedang menghadapi pengkhianatan, penderitaan fisik, dan tekanan batin di dalam setiap kehidupannya. Dan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia menyebutkan penantangnya saat itu. Dia didesersi dari teman-temannya Demas. Yang ada teman-teman yang mulai berpisah dari setiap kehidupannya, memisahkan diri, dan dia ada di dalam kesendiriannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga hidup di zaman yang memusuhi komitmen yang radikal kepada Tuhan. Kalau ada orang mau radikal kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dimusuhi, kita akan dijauhi. Aduh, ngapain sih kamu terlalu radikal banget? Ngapain sih kamu terlalu begitu banget sama agama, sama Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Saudara, api iman itu akan padam jika kita pasif. Kita harus bertekad untuk bertarung melawan dosa. Kita harus bertekad untuk melawan kemalasan rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita harus bertekad Bapak Ibu Saudari untuk bertarung di dalam setiap kehidupan kita semua, dan menolak setiap kompromi dunia di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih berjuang hari-hari ini? Apakah saudara dan saya masih berjuang hari-hari ini, atau sudah menyerah pada setiap kenyamanan dunia dalam setiap hidup saudara dan saya? Ini yang pertama. Saudara, saya mau mengajak kita semua, pertandingan yang baik. Iman itu sebagai sesuatu yang perlu perjuangan yang disengaja. Dalam bahasa Yunaninya tadi Bapak Ibu Saudari, kata pertandingan itu agon, adalah kata yang sama yang digunakan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama untuk perlombaan yang harus kita jalani. Saudara, ini menggambarkan kehidupan iman bukan sebagai jalan santai, melainkan sebagai kompetisi atletik yang serius, yang membutuhkan kedisiplinan, yang membutuhkan fokus, yang membutuhkan daya tahan di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Paulus itu menyadari bahwa musuh iman di dalam setiap kehidupannya nyata. Apa musuh iman yang nyata itu? Ya, ada dosa. Ya, ada dunia ini yang menggoda setiap hidup kita semua. Ya, tentunya juga ada iblis. Bapak, Ibu, saudara dikasihi. Itulah musuh iman setiap orang-orang percaya. Baik dosa,
baik setiap tawaran-tawaran dunia ini dan juga iblis yang tentunya mengganggu setiap kehidupan kita semua, sehingga dia menyalakan kembali setiap kehidupan lama dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Rasul Paulus sendiri adalah contoh utama. Saudara, dia dirajam, dia dicambuk, dia mengalami kapal yang karam, dia dihianati di dalam setiap kehidupannya, dia dipenjara, tetapi dia tetap menekan atau menatap setiap kehidupannya ke depan dalam kehidupan. Saudara, bahkan juga Nehemia saat dia membangun tembok Yerusalem, dia menghadapi rintangan dari luar. Ya, dia dicemooh pada saat itu oleh orang yang bernama Sanbalat. Dan rintangan dari dalam tentunya keputusasaan bangsa itu sendiri, apakah bisa membangun tembok kembali pada saat itu, tembok Yerusalem. Saudara, Nehemia berjuang dengan doa dan tindakan yang tegas di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, iman itu sebagai sesuatu yang perlu diperjuangkan, dan itu perlu dengan sengaja, bukan dengan pasif. Ya, sehingga saudara dapat ya melewati setiap pertandingan imanmu dengan baik seperti Paulus dapat melewatinya. Saudara, iman yang hidup itu pasti akan diuji. Iman yang hidup itu pasti akan diuji. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa perlawanan. Justru di dalam setiap pergumulan, itu otot-otot rahani kita semua, saudara dan saya, kita dilatih, karakter kita dibentuk, ya. Dan iman pasif, saudara yang kasih Tuhan, adalah iman yang rentan padam, ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, iman yang tidak tahan uji. Maka belajarlah saudara dan saya untuk memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup yang pasti tentunya akan diuji satu ketika nanti. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu semua melatih otot-otot rohani kita semua. Supaya saudara dan saya memiliki karakter yang semakin serupa seperti gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudari yang terkasih, mari identifikasi dalam pertandinganmu. Apa pertandingan utamamu hari-hari ini? Mungkin itu adalah pertandingan kemurnian, melawan godaan pornografi, ya, atau hubungan yang tidak sehat di dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara yang kasih Tuhan, pertandingan utamamu hari-hari ini adalah pertandingan keuangan. Saudara berjuang untuk jujur, tidak korupsi, dan menjadi penata layan yang baik di tengah-tengah budaya serba matre hari-hari ini. Serba materialistis, apa-apa semua diukur dengan uang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang gila-gilaan bekerja untuk mencari uang. Senin ketemu Senin lagi, tanpa dia berdoa, tanpa dia beribadah dan lain sebagainya. Ada orang yang berlomba untuk itu di dalam setiap hidupnya. Saudara, mungkin juga pertandingan utama kalian hari-hari ini adalah pertandingan emosi. Melawan kepahitan, melawan dendam, ya, dan iri hati terhadap orang lain. Itulah pertandingan emosi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin juga pertandingan utama kita adalah pertandingan komitmen. Saudara mau tetap setia melayani di gereja lokal meski mungkin ada konflik, ya mungkin juga ada kekecewaan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama identifikasilah pertandingan yang utama yang hari-hari ini saudara dan saya hadapi, ya, dalam kehidupan. Buatlah strategi perlawanannya, Bapak Ibu saudari. Buatlah strategi perlawanannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, kenalilah titik lemahmu, di mana kalian paling sering jatuh. Kenali. Lalu kemudian pasanglah senjata khusus. Misalnya jika saudara lemah di kemurnian, ya pasanglah Bapak Ibu saudari, ya. Setiap kehidupan saudara ada materai di mata saudara. Ya, sehingga ketika mata saudara lemah, ya Bapak Ibu saudari, engkau boleh menjaga itu dengan materai ilahi dalam setiap hidup saudara. Pasanglah senjata khusus itu. Ingatlah, perjuangan adalah tanda bahwa kalian masih ada di jalur. Bukan tanda kita gagal. Selama kita masih berjuang, saudara ada di dalam sebuah perlombaan itu. Kecuali kalau saudara sudah tidak mau berjuang dalam setiap kehidupan saudara, mungkin saudara sudah keluar jalur dalam kehidupanmu. Inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua. Saudara, untuk saudara dan saya memiliki pertandingan yang baik,
maka kehidupan iman itu saudara dan saya perlu diperjuangkan dengan sengaja dalam hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan hal yang sama di akhir perjalanan kita, seperti Paulus mengatakan demikian, aku telah memelihara iman. Bagaimana kita menjaga api iman tetap menyala sampai akhir dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang kedua kita mau belajar mengenai garis akhir yang dicapai oleh Paulus ini, yaitu iman sebagai perjalanan dengan tujuan yang jelas. Ketika kita beriman, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ada dalam sebuah perjalanan dengan tujuan yang jelas. Dia menyampaikan, aku telah mencapai garis akhir. Paulus itu melihat hidup sebagai lomba dengan tujuan. Dia tidak tersesat, dia tidak malas-malasan, dia tidak berhenti di tengah-tengah jalan seperti sebagian besar orang-orang Kristen waktu mudanya semangat, tetapi hari-hari ini saudara sudah berhenti. Banyak yang sudah berhenti di tengah jalan, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Paulus, Bapak Ibu Saudari, dia punya mata yang tertuju sampai kepada akhir perjalanan kehidupan imannya. Saudara, dalam konteks 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, Paulus menyebutkan mahkota kebenaran yang menantinya. Ada mahkota kebenaran, matanya tertuju sampai pada akhir, garis akhir pertandingannya. Karena dia melihat mahkota kebenaran itu menantinya. Dia lari ya di dalam setiap kehidupannya untuk mendapatkan hadiah itu. Saudara, dia lari untuk mendapatkan mahkota kebenaran itu yang akan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari ya api iman kita, biarlah api iman ini tetap menyala ketika kita terus mengingat tujuan akhir kita semua, yaitu bertemu muka dengan sang mempelai pria dalam kehidupan kita semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, gairah kita akan padam jika kita kehilangan visi untuk kekekalan. Maka jangan Bapak Ibu Saudari hidup hanya untuk visi duniawi atau misi duniawi ketika engkau dan saya hidup. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita semua memiliki gairah ya mengenai visi tentang kekekalan. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari saudara dan saya membawa kita semua semakin dekat kepada Allah yang kita percayai. Sebagai orang Kristen ya kita percaya Allah yang kita percayai ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang kita yakini. Saudara, mari kita semua harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Apakah kalian dan saya mau berlari dengan tujuan atau sekedar mau berputar-putar saja dalam setiap hidup kalian semua? Saudara, Rasul Paulus memberikan satu masukan di dalam setiap kehidupan saudara, supaya saudara tetap setia sampai akhir. Saudara, milikilah iman sebagai perjalanan dengan tujuan yang jelas dalam kehidupanmu. Inilah yang kedua, saya mau mengajak kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paulus menggunakan metafora mencapai garis akhir, ya, kondromon teteleka dalam bahasa Yunani-nya. Ini berbicara tentang penyelesaian, berbicara tentang kesempurnaan, berbicara tentang pemenuhan tugas dalam setiap kehidupan Paulus yang mencapai garis akhir. Saudara, hidup dari Paulus itu punya misi daripada Tuhan. Bahkan hidup setiap kita orang-orang percaya, kalian semua punya misi daripada Tuhan. Dan saudara, kalian harus tahu seperti Paulus tahu misi itu harus diselesaikan. Ya, kalau saudara senang main game, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap stage itu dalam game itu Bapak Ibu Saudari punya misi yang harus diselesaikan sehingga saudara dapat tamat sampai perjalanan akhir. Ya, dulu waktu saya muda saya senang main game adventure Bapak Ibu Saudari ya, atau apa ya namanya ya dulu ya, game RPG mungkin ya Bapak Ibu Saudari, game RPG ya seperti Tomb Raider, Final Fantasy ya pada zaman waktu saya muda ya Bapak Ibu Saudari. Nah, setiap game itu Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik ada misi yang harus diselesaikan sehingga saudara bisa tamat ya di dalam setiap game itu. Bapak Ibu, pandangan Paulus itu tertuju kepada hadiah yang menanti, ya kepada Tuhan
Dia akan bertemu muka dengan muka di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua untuk semakin meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus Kristus adalah contoh teragung dalam kehidupan kita semua. Di kayu salib dia berseru sudah selesai. Dia menyelesaikan misi penyelamatan yang berasal daripada Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus sebagai eksekutor dan Bapa sebagai inisiator daripada keselamatan itu di dalam setiap kehidupan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menyelesaikan misi penyelamatan dari Bapa dengan sempurna dalam setiap kehidupannya. Dan saudara, ya, gak salah saudara dan saya percaya kepada nama Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dia adalah contoh teragung dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang bisa kita sebagai manusia teladani. Ya, saudara, kita bisa meneladani setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama, biarlah saudara dan saya, ya, iman ini sebagai perjalanan dengan tujuan yang jelas. Paulus sudah menyelesaikan, Yesus Kristus sudah menyelesaikan misi itu. Yosua juga di akhir hidupnya dia dapat berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Saudara, Yosua mempertahankan komitmennya dari awal bahkan sampai akhir dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara, dia mengarahkan bangsa itu kepada tujuan, yaitu menyembah Tuhan saja. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan, saudara, kebutuhan manusia itu cuma satu. Yang pertama adalah Tuhan. Kalau misalkan ada dua, yang kedua juga Tuhan. Kalau ada tiga, yang ketiga juga Tuhan. Semua kebutuhan kita adalah tentang Tuhan. Mengenai Tuhan, bukan mengenai yang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, Salomo bahkan di dalam setiap kehidupannya, dia menyatakan bahwa akhir dari segala sesuatu adalah kesia-siaan. Cuman satu yang gak sia-sia, yaitu takut akan Tuhan, kata Salomo. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang mau kita cari di dalam setiap kehidupan dunia ini? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari. Orang yang tidak tahu untuk apa dia berlari akan mudah berhenti. Akan mudah tersesat. Kalau saudara berlari tetapi saudara tidak punya tujuan, saudara akan capek. Apa yang mau saudara tuju? Ya, saudara naik kendaraan, naik busway. Ya, kalau di Jabodetabek itu ada busway, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, Transjakarta dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara naik busway atau naik kereta, tetapi saudara tidak memiliki tujuan, akan capek sampai malam juga nggak sampai-sampai. Karena saudara tidak punya tujuan. Tetapi kalau saudara tahu tujuannya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, untuk apa saudara berlari, itu Bapak Ibu Saudari, kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah tersesat. Iman Kristen itu berpusat kepada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Harapan surgawi bukanlah pelarian dari realita, tetapi motivasi terkuat untuk bertahan dalam sebuah realita yang berat dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah harapan surgawi. Bukan saudara dan saya lari dari setiap realita kehidupan, tetapi saudari, itu menjadi motivasi terkuat untuk tetap bertahan dalam realita yang berat sekalipun, sepahit apapun cerita maupun kisah hidupmu. Bapak Ibu, mari tentukanlah garis akhirmu. Bayangkan akhir hidupmu nanti. Apa yang ingin kalian dengar ya dari Tuhan, dari orang-orang terdekat? Apa yang kira-kira saudara ingin dengar di dalam setiap telinga saudara? Bayangkan nanti akhir hidupmu. Ya, kalau saya sih rindu di akhir hidup saya, baik sekali perbuatanmu anakku, masuklah di dalam perjamuan Tuhanmu. Ya, saya sih rindu seperti itu Bapak Ibu Saudari, dikenal oleh Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bayangkan akhir hidup kita semua. Apa yang ingin saudara dengar dari Tuhan, dan apa yang ingin saudara dengar dari orang-orang terdekatmu. Ya, aduh dia masih sibuk orangnya. Ya, nanti orang-orang terdekatmu yang dikenal dalam setiap kehidupan kalian semua, Pak dia mah orangnya super sibuk, dia nggak mau jadi berkat hidupnya menyendiri terus, hidupnya hanya untuk buat kerja dan lain sebagainya. Saudara,
Apa yang mau saudara dengar dari Tuhan dan orang-orang terdekat saudara? Ya, contohnya apakah ia adalah orang yang setia? Atau mungkin saudara, dia adalah orang yang suka menumpuk harta kekayaan. Saudara, mari bersama-sama buatlah pernyataan misi kehidupan kita semua. Sederhana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tulislah dalam satu kalimat, contohnya hidupku adalah untuk mengenal Kristus dan membawa orang lain mengenalnya dalam kasih dan kebenaran. Ini contoh. Ya, saudara bisa tulis itu semua. Hidupku adalah untuk mengenal Yesus dan membawa orang lain mengenalnya di dalam kasih dan kebenaran. Tempelkan itu di tempat yang sering saudara lihat, di handphonemu, ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di rumahmu, ya, di tembok-tembok rumahmu, mungkin di kulkasmu dan lain sebagainya. Ya, tempat-tempat yang sering kalian lihat, dan tempelkan besar-besar misi setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian check up, ya, setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum tidur saudara tanyakan kepada dirimu, apakah langkah-langkahku hari ini mengarahkanku lebih dekat kepada garis akhir yang Tuhan mau? Atau justru semakin menjauhkanku? Lakukan Bapak Ibu Saudari check up. Sama seperti saudara check up kesehatan. Ya, Bapak Ibu Saudari, umur-umur tertentu kita perlu check up kesehatan supaya kita tahu darah kita nih berapa, ya, tekanan darahnya berapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, supaya saudara tahu kondisi tubuh saudara secara general. Ya, makanya ada general check up. Ya, Bapak Ibu Saudari, walaupun saya juga nggak pernah melakukan itu sampai hari ini. Tetapi bagi orang umur-umur tertentu, mereka perlu tahu kondisi tubuh mereka. Demikian juga dengan kita. Ayo dalam setiap kerohanian kita. Saudara, sebelum saudara tidur atau saudara sebelum beraktivitas pagi-pagi, saudara, apakah langkah-langkahmu hari-hari ini mengarahkanmu lebih dekat kepada garis akhir yang Tuhan mau, atau justru semakin menjauhkan kita daripada Tuhan? Lakukan hal ini, ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian pandangkan setiap hati dan pikiranmu ada hadiah kekal. Itulah motivasi kita semua. Saat kita lelah dan ingin menyerah, bayangkan sambutan Tuhan Yesus, ya, dan sukacita tentunya tanpa akhir di dalam hadiratnya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ini seperti pelari yang membayangkan pita, ya, pita finish, sorak-sorai penonton, hore, sudah sampai di garis akhir, hore, sudah finish. Saudara, itulah kerinduan kita, bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Pokoknya Bapak Ibu Saudari, surga di mana Tuhan Yesus memerintah itu indah sekali. Ya, indah sekali. Bapak Ibu Saudari, tidak ada duka, tidak ada air mata, yang ada sukacita, ya, tanpa akhir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah yang kedua. Saudara bisa merenungkan hal ini, ya, garis akhir yang dicapai. Saudara ada iman sebagai perjalanan dengan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, ya, bagaimana kita menjaga api iman tetap menyala sampai akhir dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada iman yang terpelihara, ya, ada iman yang terpelihara. Dikatakan tadi di dalam Filipi, ya, Bapak Ibu Saudari, di dalam 2 Timotius 4 tadi, ada iman yang terpelihara. Iman sebagai komitmen untuk setia. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, saudara miliki juga komitmen untuk setia kepada Tuhan. Aku telah memelihara iman, kata Paulus. Ini adalah inti khotbah kita pada kesempatan hari ini. Saudara, kata memelihara dalam bahasa Yunaninya adalah tereo, yang berarti menjaga. Aku telah menjaga iman, kata Paulus. Aku telah mengawasi kehidupan imanku. Aku telah melestarikan kehidupan imanku. Saudara, Paulus tidak hanya memulai dengan iman, tetapi dia menjaganya untuk tetap utuh sampai pada akhirnya. Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Saudara sudah memulai dengan baik, ya, bagus, Pak Bu. Tetapi jangan lupa, saudara, ayo jaga, ya, setiap api imanmu, awasi setiap hidupmu, dan lestarikan kehidupan imanmu, sehingga engkau dan saya bisa mewarisi kepada generasi-generasi selanjutnya dalam hidup saudara. Ya, Paulus tidak hanya memulai dengan iman, tetapi dia juga menjaganya tetap utuh sampai pada akhirnya.
Saudara, dalam konteks iman di sini berarti yang pertama iman subjektif. Ada keyakinan pribadinya kepada Yesus Kristus. Dia tetap percaya meskipun dalam penderitaan. Saudara, demikian juga dengan kita. Miliki iman yang subjektif ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini iman subjektif. Ada keyakinan pribadi kepada Yesus, walaupun setiap kita nggak pernah melihat Yesus. Siapa di sini yang pernah melihat Yesus? Ya, pernah ada orang yang berkata, wah kalian orang Kristen, kalian beriman kepada Yesus, padahal tidak ada satupun yang melihat Yesus. Ya memang, kami tidak ada satupun yang melihat Yesus dalam setiap kehidupan kami. Ya mungkin ada orang-orang khusus yang dinyatakan Bapak Ibu Saudari dalam doa, dalam mimpi, ya dalam setiap hidup mereka. Tetapi sebagian besar mungkin tidak melihat secara kelihatan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kami bisa merasakan bagaimana kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah iman subjektif. Ada keyakinan pribadi kepada Kristus. Kita tetap percaya meskipun ada di dalam penderitaan. Ini iman subjektif. Saudara, ya. Dan Salomo juga mengatakan demikian. Ya baru kali ini dia mengenal Tuhan. Kalau dulu dia mengenal Tuhan daripada kata orang, sekarang dia mengalami sendiri. Harus kita alami, iman kepada Kristus harus saudara alami. Ya bukan hanya dari apa kota orang lagi, tetapi saudara harus yakin bagaimana pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan ini. Sehingga saudara dan saya tidak memiliki iman yang bergeser sedikit pun seperti sebagian besar orang-orang yang berpindah keyakinan itu. Ya, karena mereka tidak memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari jadikan iman ini sebagai subjektif. Ya, dari dalam konteks iman di sini berarti iman subjektif. Ada keyakinan pribadi kepada Yesus, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Amin. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Saudara, inilah yang pertama. Lalu kemudian konteks iman di sini juga bisa berarti iman yang objektif. Saudara, Injil yang dipercayai, ia tidak mengkompromikan setiap kebenaran-kebenaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Itulah kabar Injil yang perlu saudara percayai. Ia tidak mengkompromikan setiap kebenaran. Tidak ada Allah lain di luar Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, saya pernah membahas ya beberapa waktu yang lalu mengenai nama-nama Allah. Bapak Ibu Saudari, belajarlah ya di YouTube Pastor Deso. Saudara akan menemukan betapa indahnya ya nama-nama Allah, terlebih nama Allah di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang mengikuti Pastor Deso pasti saudara tahu ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana kita memelihara api iman di dalam setiap hidup kita semua? Saudara, jadikanlah iman itu atau api iman itu sebagai bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Ya tentunya firman Tuhan. Saudara, seperti api membutuhkan kayu. Ya supaya api itu bertahan lama, maka api itu membutuhkan kayu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia hanya api saja, maka dia satu ketika dia akan cepat padam kalau tidak ada kayu. Makanya api itu membutuhkan kayu untuk supaya terbakar lama. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah iman kita juga membutuhkan firman. Iman kita membutuhkan firman yang terus menerus dalam kehidupan kita semua. Karena tanpa disiplin baca Alkitab, tanpa merenungkan firman Tuhan, tanpa mentaati firman Tuhan, maka api iman itu saudari akan redup dalam kehidupan kita semua. Jadi mari jadikan firman Tuhan sebagai bahan bakarmu dalam setiap kehidupan imanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana memelihara api iman? Saudara, jadikanlah saudara kasih oleh Tuhan, milikilah kehidupan doa. Ya seperti oksigen yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Saudara miliki kehidupan doa. Mari jadikan doa sebagai nafas kerohanianmu. Doa yang tekun itu menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Ya, sumber api itu sendiri. Maka berdoalah setiap musim dalam hidup saudara. Di setiap kesempatan, di setiap waktu, kala suka, kala susah, kala duka, kala lagi bersuka cita. Saudara berdoalah dalam segala waktu. Jadikan kehidupan doa seperti oksigen yang kita hirup setiap harinya. Karena tanpa kehidupan doa, Bapak Ibu Saudari,
maka Bapak Ibu Saudara dari kehidupan rohani makin lama makin mati, ya, karena saudara menjauh dari sumber api itu sendiri dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, bagaimana memelihara api iman? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, milikilah persekutuan, ya, milikilah persekutuan bersama dengan orang-orang kudus. Saudara, api yang lain itu juga dapat menyalakan api dalam setiap hidup kita semua. Api yang orang lain miliki itu juga dapat menyalakan api kita semua. Api yang saya miliki juga dapat menyalakan api Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita butuh komunitas baik offline, ya baik online. Kita semua butuh komunitas yang saling membangun, saling menegur di dalam kasih, mendorong, saling menginspirasi di dalam setiap hidup kita semua. Maka temukanlah persekutuan baik secara offline, online yang memberkati jiwamu. Amin ya, saya sudah bilang dunia offline, online itu semua dunia real Bapak Ibu Saudari. Jangan bilang ini enggak real, semua dunia real hari-hari ini. Ya kalau enggak dunia real, kenapa orang-orang pada nonton TikTok Bapak Ibu Saudari, kenapa pada nonton YouTube dan lain sebagainya. Ya kenapa saudara dapat berita dari itu semua? Karena itu saudara tahu dunia real saudara hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Dan yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memelihara api iman? Selain dengan firman Tuhan, selain dengan kehidupan doa, selain dengan persekutuan, saudara tentunya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memelihara api iman di dalam setiap penderitaan dan tekanan. Kok bisa Pak Pendeta? Ketika kita menderita, kita menjaga api iman? Iya bisa Bapak Ibu Saudari. Paulus justru dia semakin menyala dalam setiap penjara yang dia alami. Saudara, angin penderitaan ya bisa saja memadamkan api yang lemah bagi orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Bisa saja setiap penderitaan itu memadamkan api yang dimiliki dalam setiap kehidupannya. Ya, sehingga dia berpaling keyakinan dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, penderitaan juga akan membuat api yang semakin besar, semakin berkobar lebih dahsyat. Ya, bisa memadamkan bagi sebagian besar orang, tetapi juga bisa membuat api yang semakin besar, berkobar lebih dahsyat di tengah-tengah penderitaan dan tekanan. Seperti Paulus, saudara lihatlah penderitaan sebagai alat Tuhan untuk memurnikan, untuk memperkuat kehidupan imanmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah yang ketiga, ya, bagaimana saudara diajak untuk memiliki iman yang terpelihara. Saudara, ketika kita beriman, maka jadikanlah itu sebagai komitmen untuk setia sampai akhir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari bersama-sama kita renungkan hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan Paulus di ambang kematian dia berkata dengan penuh kemenangan dan penuh semangat, aku telah memelihara iman. Bisakah kita juga mengatakannya itu ketika nanti kita sudah ada di ujung kehidupan? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kata memelihara di sana, ya, tereo tadi sama dengan kata yang digunakan untuk menjaga, ya Bapak Ibu Saudari, menjaga atau ya, menjaga harta yang dipercayakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 atau 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, iman adalah anugerah yang berharga dari Tuhan yang harus saudara jaga dengan segala kewaspadaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kamu beriman kepada Tuhan pun dalam hidupmu, itu pun sebagai anugerah, ya, anugerah yang berharga. Saudara sedang mendapat beasiswa, ingat baik-baik nih kata beasiswa. Saudara sedang mendapat beasiswa dalam setiap kehidupan untuk masuk ke dalam perkuliahan, ya, universitas yang terbaik dalam setiap hidup saudara. Tetapi walaupun saudara ada di dalam universitas terbaik, belum tentu saudara lulus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara harus mengerjakan di dalam setiap hidup saudara dengan segala kewaspadaan. Saudara harus masuk kuliah, harus belajar, harus presentasi, harus lebih banyak ke perpus, harus banyak rajin, kadang tugas banyak, saudara harus selesaikan itu. Harus mendapatkan nilai yang baik atau IPK tertentu dalam setiap hidup saudara. Yang mengerjakan skripsi sampai nanti saudara di wisuda pakai topi toga itu Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian ya talinya diganti dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Saya lupa ya Bapak Ibu Saudari, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu kalau wisuda. Ya, saudara, ayo demikian juga dengan kehidupan iman.
Itu anugerah yang berharga daripada Tuhan yang harus saudara dan saya jaga. Dengan segala kewaspadaan, dengan bertanggung jawab. Dan ini mencakup kebenaran yang saudara pegang. Ya, ajaran yang sehat, Injil yang murni. Saudara temukan ajaran-ajaran ini di dalam setiap hidup saudara. Jangan Bapak Ibu Saudari menemukan ajaran-ajaran yang meninakbobokan setiap kehidupan kita semua. Temukan kebenaran yang saudara perlu pegang dalam hidup saudara. Temukan Injil yang benar, temukan Injil yang murni, ajaran-ajaran yang sehat, bukan air susu lagi Bapak Ibu Saudari. Dan peganglah ajaran-ajaran itu dalam setiap hidup saudara. Nanti Roh Kudus akan memberitahu, nak dengar pribadi pendeta ini, nak dengar orang ini, nak dengar pengajaran ini. Nanti Roh Kudus akan memberikan itu kalau hatimu terus bergantung kepada Dia setiap waktu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, ini juga mencakup mengenai hubungan yang hidup dengan Sang Pemberi iman. Ada hubungan yang saudara bangun setiap hari. Selain kebenaran yang saudara pegang, tetapi yang kedua, saudara kehidupan iman yang merupakan anugerah yang berharga daripada Tuhan, yang saudara harus juga jaga dalam segala kewaspadaan atau dengan segala kewaspadaan. Ini juga mencakup Bapak Ibu Saudari hubungan yang hidup. Saudara harus benar-benar memiliki hubungan yang benar. Hubungan yang saudara bangun dengan Tuhan sama seperti seorang suami dan istri. Ini jangan konotasi negatif ya, kalau saya ngomongin seks suami istri, saudara kamu jangan pernah berpikir negatif ya dalam setiap hidupmu. Ini sama seperti suami istri. Saudara, mereka harus membangun hubungan setiap hari, satu kamar terus menerus dalam setiap kehidupan mereka ya. Mereka berkomunikasi, mereka melakukan hubungan intim dan lain sebagainya ya. Itu intimasi personal. Ya Bapak Ibu Saudari, milikilah hubungan-hubungan demikian dengan Tuhan. Ada hubungan personal yang saudara itu gak bisa diganggu gugat oleh siapapun itu. Makanya bangunlah pagi-pagi 4:30 saudara berdoa. Mau 15 menit, setengah jam, bangun pagi-pagi. Ya, itu waktu prime-mu bersama dengan Tuhan yang saudara gak bisa ganggu gugat. Ya Bapak Ibu Saudari, kadang saya bertanya, kan ada pendeta-pendeta yang doa tuh pagi-pagi. Bapak Ibu Saudari, saya berpikir waktu prime kamu sama Tuhan kapan ya? Ya Bapak Ibu Saudari, ya. Apa hanya di YouTube, di media sosial. Tetapi waktu prime-mu sendiri sama Tuhan kapan gitu Bapak Ibu Saudari. Itu menjadi pertanyaan pribadi saya saja. Ya Bapak Ibu Saudari, kita harus memiliki waktu-waktu prime kita bersama dengan Tuhan. Ada hubungan yang hidup dengan Sang Pemberi iman dalam hidup saudara. Kalau tidak maka kehidupan iman akan mati Pak Bu. Percayalah akan mati. Ya, makin lama saudara akan makin redup, makin lemah. Karena saudara bukan bergantung bersumber kepada Allah yang hidup. Maka miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, secara pribadi lewat channel-channel seperti ini juga boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo belajarlah seperti Daniel. Ya, Daniel itu adalah contoh yang baik. Seorang pemelihara kehidupan iman. Ya, dari remaja hingga tua di bawah tekanan budaya Babel saat itu. Dan hukum yang jahat, dia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Saudara, dan dia tetap berdoa 3 kali sehari meskipun dilarang. Ya, ayo, iman tidak dipadamkan oleh lingkungan yang bermusuhan denganmu. Sekalipun lingkungan bermusuhan, ada orang-orang ya Bapak Ibu Saudari, mereka chat kepada kami, Pak Pendeta, Pak Pastor, keluargaku memusuhiku, lingkunganku memusuhiku. Tetapi ingatlah baik-baik hal ini. Iman itu tidak dipadamkan oleh lingkungan yang bermusuhan dengan kalian semua. Saudara, tetaplah bertekad untuk tidak menajiskan diri. Tetaplah bertekad untuk berdoa seperti Daniel berdoa. Ya, mau 3 kali, mau 7 kali, mau 1 kali. Saudara, tapi tetaplah berdoa. Bertekadlah seperti Daniel. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kehidupan seseorang yang memelihara iman dalam hidupnya. Bahkan Timotius ya di dalam setiap kehidupannya, ya penerima surat daripada Paulus ini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya Timotius penerima surat ini diajar untuk menjaga yang baik yang telah dipercayakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi Timotius pun diajar untuk menjaga yang baik yang telah dipercayakan kepadanya melalui karunia yang dinyalakan kembali dan pengajaran yang konsisten Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu sekali lagi ya, memelihara itu lebih sulit daripada sekedar memulai.
Saudara jatuh cinta itu kan gampang ya. Saudara sekali jatuh cinta, 2 kali jatuh cinta ya. Saudara mendapatkan pernikahan lalu kemudian ya pacaran lalu kemudian saudara menikah dan lain sebagainya. Jatuh cinta itu banyak orang ya, makanya ada yang cinlok ya, cinta lokasi. Ya Bapak Ibu Saudara, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi yang paling sulit adalah memelihara pernikahan. Memelihara api cinta di dalam pernikahan. Itu yang paling sulit. Dan itu dibutuhkan seni Bapak Ibu Saudara. Seni berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Seni berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, memelihara itu lebih sulit daripada sekedar memulai. Banyak orang bisa bersemangat di awal pertobatan mereka. Banyak orang bisa bersemangat di awal pelayanan mereka. Tetapi kesetiaan jangka panjanglah yang membedakan orang finishing well atau tidak. Saudara, iman tidak otomatis tumbuh. Tetapi ia harus dipelihara dengan disiplin. Ya, dengan lahir dari kasih tentunya dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Ya, biarlah saudara berakar di dalam firman. Jadikan firman Tuhan sebagai bahan bakar hidupmu. Dan saudara, mari sama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara dan saya finishing well. Ya, itu adalah proses sehari-hari yang saudara sengaja. Hadapi pergumulan hidupmu sebagai petarung, bukan sebagai korban. Setiap orang mengalami pergumulan-pergumulan. Semua orang mau di Brasil, Meksiko, mau di Arab, Bapak Ibu Saudari, mau di Timur Tengah, di Eropa, mau di Asia Tenggara, di Indonesia, dimanapun saudara berada. Semua orang punya proses sehari-hari ya di dalam setiap hidup mereka. Hadapi pergumulan saudara sebagai petarung, bukan korban. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, untuk finishing well, saudara arahkan hidupmu kepada tujuan kekal, bukan kesenangan sesaat. Dan yang ketiga, peliharalah hubungan dengan Tuhan. Peliharalah hubungan dengan Tuhan. Ya, bangunlah komunitas rohanimu. Jangan mengisolasi dirimu sendiri ya di kamarmu, di rumahmu. Karena dengan kasih karunia Tuhan, kita bukan hanya bisa memulai dengan baik, tetapi juga bisa mengakhirinya dengan kemenangan. Seperti Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari, saudara, Paulus di ambang kematian sekali lagi dia berkata dengan penuh kemenangan, aku telah memelihara iman. Dan bisakah kita mengatakannya? Bapak Ibu, api iman tidak dijaga dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Ya, Yesus adalah penyempurna setiap kehidupan iman kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Dia menyalakan api, dia yang memulai api itu. Dia pula yang akan memampukan kita untuk menjaganya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus pada saat hari ini. Kita serahkan kelelahan, kita serahkan kekecewaan kita. Kita serahkan kedinginan rohani dalam setiap hidup kita semua. Biarkan Roh Kudus yang menghidupkan kembali bara yang hampir padam itu dalam hidup kita semua. Mari kita berlari, mari kita berjuang, mari kita menjaga iman. Sampai pada akhirnya kita mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam perjamuan kawin Tuhan. Waduh, indah sekali kalau kita dikenal oleh Allah. Tapi yang menjadi saudari kegagalan terbesar ya dalam setiap kehidupan manusia ketika kita tidak dikenal Tuhan. Padahal saudara, kita punya waktu 70 tahun untuk dikenal Tuhan, untuk mengenal dan dikenal Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara punya waktu begitu lama, 70 tahun ya manusia hidup. Tapi apakah kamu dan saya mau mengenal dan dikenal Tuhan itu dalam setiap hidup saudara? Bapak Ibu, saya akan akhiri pada kesempatan hari ini. Di atas salib ya, pada di depan kita semua pada saat hari ini. Saudara, di kayu salib itu Yesus menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Darahnya tercurah, tetapi serunya dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Saudara, itu adalah seruan kemenangan ya dari Sang Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Sekarang dia memandang kepada kita semua, bukan sebagai penonton Bapak Ibu Saudari, tetapi sebagai pelari yang meneruskan estafet iman. Estafet itu telah dipegang oleh Petrus, oleh dipegang Bapak Ibu Saudara, telah dipegang juga oleh Paulus, telah dipegang oleh setiap bapak-bapak gereja kita semua, baik Martin Luther, John Wesley, Billy Graham, bahkan sampai zaman kita sekarang pendeta-pendeta
yang sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Saudara, mungkin kalian berpikir, aduh saya terlalu lemah Pak Pendeta. Saya sudah jatuh berkali-kali, api saya hampir padam. Dengarlah ini, salib itu bukan hanya tentang bagaimana Anda memulai, tapi juga bagaimana kalian diampuni untuk bangkit lagi dan lagi. Yesus tidak mati untuk membuat kita sempurna di awal, tetapi dia juga memampukan kita setia sampai akhir dalam hidup saudara dan saya. Mari pada saat hari ini, saudara ada dua pilihan. Saudara mau turun dari kereta imanmu, berjalan sendiri dengan kekuatanmu sendiri, menuju tujuan yang tidak pasti dalam hidupmu. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, saudara mau mengulurkan tanganmu ya kepada Yesus dan berkata, Tuhan, nyalakan kembali api yang hampir padam itu. Aku mau lari lagi. Aku mau berjuang lagi. Aku mau berlomba lagi. Aku mau menyelesaikan pertandingan ini bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Saudara, api yang dinyalakan oleh darah Yesus tidak pernah dimaksudkan untuk padam di tengah jalan. Ia menyalakannya untuk menerangi setiap kegelapan sampai nanti dia datang kembali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau mengajak, tetaplah setia hingga akhir dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Bapa yang maha kudus, di hadapan tahtamu yang mulia, dengan air mata dan pengharapan kami datang. Kami mengaku api iman kami seringkali redup. Semangat kami mudah luluh. Tekad kami mudah goyah oleh angin dunia ini. Kami lebih ahli memulai daripada bertahan dalam setiap hidup kami. Kami lebih pandai bernyanyi di gunung atau di gereja daripada berdoa di dalam setiap kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Tetapi saat hari ini oleh darah Yesus kami percaya, kami mengulurkan tangan kami. Nyalakanlah kembali ya Roh Kudus. Tiuplah bara api yang hampir padam ini. Jadikan kami penjaga api iman yang setia di dalam setiap hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bertarung ketika kami ingin menyerah. Berikanlah kami visi untuk melihat garis akhir ketika kami tersesat. Dan berikanlah kami disiplin untuk memelihara iman ketika kami ingin membuangnya. Kami serahkan hidup kami kembali kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini, mulai dari detik ini juga sampai nafas terakhir kami semua. Mulai dari keluarga kami sampai ke ujung dunia dimanapun kami berada. Mulai dari setiap kegelapan dalam setiap kehidupan kami sampai kepada terang untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan namamu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hidup kami ini bukan sekedar cerita yang bagus di awal ya Tuhan, tetapi epik setia yang diselesaikan sampai pada akhirnya dengan baik. Dan pada hari itu Tuhan kami percaya saat kami berjumpa dengan wajah-Mu, biarlah yang terdengar bukanlah ratap penyesalan, tetapi seruan kemenangan dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, aku telah memelihara iman. Seperti Paulus juga berkata, demikian kelak juga kami akan berkata dalam setiap pertandingan iman kami pada akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat kekal, makanan spiritual buat jiwamu pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, Saudari dikasih oleh Tuhan, diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu, orang-orang yang kau kasih. Diberkatilah setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, studimu. Biarlah semua Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, setiap kerinduan hatimu, engkau dan saya boleh finishing well, setia sampai pada akhirnya, sampai akhir kehidupan kita semua kelak. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu, sebab kita akan mengakhiri setiap ibadah pada kesempatan hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, sorga di mana Tuhan Yesus memerintah, langit dan baru dan bumi yang baru. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, selesailah sudah ibadah raya kita yang pertama pada kesempatan hari ini. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih saudara sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun subscribe di YouTube. Jangan lupa ditonton pembelajaran-pembelajaran yang sangat-sangat menarik setiap harinya di channel YouTube Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua yang sudah berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya. Saudara juga yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan donasi. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian yang rindu untuk mengembalikan milik Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Ya Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang rindu, saudara bisa memberikan persembahan syukur itu, ya saudara bisa memberikan di bio profil saya. Ya di bio profil itu nanti ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Bagi orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Setelah saudara sudah memberikan, saudara jangan lupa di screenshot kembali lalu kemudian di inbox kembali kepada kami. Saudara memastikan persembahan saudara sampai, kami pun memastikan supaya setiap persembahan boleh sampai. Ya, kemudian orang-orang luar negeri saudara bisa menggunakan seperti di Malaysia, Singapura atau di luar negeri selain Indonesia. Kalau saudara tidak memiliki bank-bank Indonesia, saudara bisa memberikan lewat Social Bus. Ya, Bapak Ibu Saudari, dukunglah pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Jikalau pertama Roh Kudus menggerakkan hatimu, yang kedua, jikalau saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso, yang ketiga, jikalau saudara rindu untuk bermurah hati, saudara sedang latihan untuk bermurah hati, maka dukunglah ya pelayanan ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang merahmati setiap ketulusan-ketulusanmu, sehingga berbagai-bagai kebaikan melimpah-limpah dalam hidupmu dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada pergumulan-pergumulan doa yang mau didoakan, ada kesaksian, testimoni, atau ada beban-beban hidup, saudara bisa sampaikan inbox kepada Pastor Deso. Minimal kami akan doakan setiap apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Jikalau saudara terberkati, saudara jangan lupa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa saudara bisa menulis itu. Saudara, puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudari, happy Sunday buat kita semua. Tetaplah setia sampai pada akhir dalam hidup saudara. Terima kasih dari Surabaya. Ya, terima kasih orang-orang Surabaya, Surabaya, arek-arek Surabaya, thank you ya. Buat Kediri, thank you. Ya, Bapak Ibu Saudari, dari mana lagi? Dari Sumba, thank you. Dari Kapuk, ya thank you. Dari Jakarta Utara ya, Kapuk ini ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dari mana lagi? Tanjung Tabalong. Tuhan Yesus memberkati. Kalimantan Selatan ya. Nah ini lengkap, jadi saya makin ingat Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Ya thank you ya buat kalian semua. Dari Jakarta Utara lagi, God bless you, Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dari Malaysia, dari Mamuju, God bless you. Dari Riau, Tuhan Yesus memberkati. Dari Batam, God bless you ya. Dari Mamuju lagi, God bless you. Haleluya. Dari Makassar, haleluya. Saudara, dari Kintamani Bali, ya, God bless you. Dari NTT, Kupang, ya, ini bukan NNT ya. Dari NTT ya, haleluya. Orang Kupang, God bless you. Ya, dari Papua, halo orang Papua, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Manokwari, God bless you loh ya. Semangat selalu setia terus kepada Tuhan Yesus. Ya, dari Batubara, 50 kota di mana itu? Aduh, aku juga nggak tahu. Ya, salam ya dari Batubara 50 kota. Kasih tahu dong kotanya itu dari mana ya. Saya juga baru dengar itu. Ya, haleluya. Kalimantan Tengah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dari Kalideres. Ya, semuanya dari Kali. Bapak Ibu Saudara, dari Kalimantan Kalideres. Ya, haleluya. Thank you ya buat kalian semua. Labuan Batu, Sumatera Utara, Rantau Prapat. God bless you. Horas buat orang-orang dari Sumatera. God bless you Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa Bapak Ibu Saudari, kalau kalian mau melihat jadwal Pastor Deso dalam 1 minggu,
Itu semua ada di feed TikTok saya ya Bapak Ibu Saudara. Ada di feed TikTok itu jadwal pelayanan Pastor Deso untuk 1 minggu. Jadi saudara, reminder di dalam setiap kehidupanmu secara pribadi ya, atau saudara bisa follow. Jadi ketika saya live, saudara diingatkan oleh handphonemu masing-masing, oleh TikTok Bapak Ibu Saudari ya ketika saya live. Tapi kalau saudara pengen lihat schedule 1 minggu, saudara ada di feed TikTok saya ya, di feed atau di profil saya di TikTok itu ada. Ya tontonlah setiap feed juga yang membangun ya, khotbah saya 1-2 menit Bapak Ibu Saudari di feed TikTok Pastor Deso. Haleluya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang melayani Bapak Ibu Saudari, karena pelayanan bagi saya adalah sebuah kehormatan, karena kita sedang melayani Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara, selamat hari Minggu. Sampai ketemu nanti dalam ibadah kita yang kedua di sore hari jam 5 sore. Dan juga jangan lupa hari Sabtu kita ada KKR, Rally Christmas Revival. Ya Bapak Ibu Saudari, atau Christmas Rally Revival dalam pelayanan Pastor Deso sepanjang bulan Natal. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi setiap Sabtu jam 6 sore. Kita kemarin mulai hari Sabtu kemarin. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa di make di kalender. Setiap Sabtu malam kita ya rally Christmas atau Christmas Rally Revival lewat pelayanan Pastor Deso setiap Sabtu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih buat waktunya kebersamaan kita dari awal pertengahan sampai akhir. Thank you buat kalian semua yang sudah mendukung setia pelayanan Pastor Deso. Jadilah rekan sekerja Allah dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara, saya undur diri ya. Sekali lagi selamat hari Minggu, happy Sunday. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you.